ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في لقي سمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صل وسلم وبارك عليك وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjah, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan kitab kita. Ada tandanya tadi. Masih muqaddimatul muallif. Setelah beliau mengawali muqaddimah dengan basmalah, kemudian hauqalah, kemudian hamdalah, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dakwah kepada petunjuk dan arahan kepada kebaikan serta nasihat kepada kaum muslimin adalah sebaik-baik cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dakwah adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya, karena itu adalah profesi para nabi, profesi para rasul, dan diteruskan oleh generasi-generasi sesudahnya. Mereka-mereka lah yang Nabi SAW sebut al-ulama warasatul anbiya. Tugas utama mereka adalah dakwah. Dakwah artinya mengajak. Kemudian dilalah artinya memberi petunjuk, mengarahkan. Kemudian yang ketiga nasihat, artinya memberi nasihat, memberi masukan. Itu tiga pokok utama tugas para nabi dan para rasul, yang kemudian diteruskan estafetnya oleh para sahabat, kemudian berlanjut. Yang namanya estafet nggak nungguin yang terdahulu meninggal dunia. Jadi yang lari pertama masih lari, yang lari kedua nyamber estafetnya. Itu yang disebut estafet, bukan nungguin meninggal dulu baru kemudian kita ambil alih. Enggak. Di zaman Nabi SAW para sahabat sudah berdakwah. Maka dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasulullah, 6 diantaranya itu masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya dari 10, 6, bukan setengahnya, setengah lebih dikit, setengah lebih atuh. Itu justru masuk Islamnya bukan langsung daripada Rasulullah, tapi melalui dakwah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Jadi Rasulullah masih ada, para sahabat udah mulai berdakwah. Sehingga ketika Rasulullah wafat, ya tinggal nerusin aja, nggak gerabah gerubuk lagi gitu ya. Karena mereka sudah terlatih, mereka sudah terdidik bagaimana mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit sahabat-sahabat muda yang justru juga menjadi delegasi dakwah. Baik dakwah itu dalam pengertian mengajak orang dengan nasihat, mengajak orang dengan contoh akhlak,
atau bahkan melalui sarana perang, itu juga bahagian daripada dakwah. Dengan berperang akhirnya sebahagian mereka masuk Islam. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ini sahabat Nabi, usianya baru 18 tahun. Menjelang Rasulullah wafat, beliau Nabi lantik sebagai panglima perang. Dan dalam pasukan itu ada pembesar-pembesar sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu semuanya bergabung dalam pasukan beliau. Padahal usianya baru 18 tahun untuk memimpin pasukan. Sampai ketika mereka sudah diberangkatkan, di tengah jalan dengar berita Rasulullah wafat. Akhirnya balik pulang, nggak jadi berangkat, karena ini urusan yang paling urgen, masalah estafet kepemimpinan. Siapa pemimpin sesudah Nabi? Lalu apa kebijakannya terkait dengan pasukan ini? Mau dilanjutin apa mau ditarik? Udah mundur dulu sampai ada khalifah pengganti Rasulullah SAW. Setelah khalifah Sayyidina Abu Bakar ditunjuk, dibaiat, nah beliau pun melanjutkan misi tadi itu. Udah lanjutin, berangkat lagi. Padahal tadi udah pulang. Akhirnya diberangkatin lagi pada Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Itu dakwah kadang harus dengan perang. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kemudian mau'izah hasanah. Kalau perlu wajadilhum billati ya ahsan. Debat mereka, lawan argumentasi mereka, patahkan dalil-dalil mereka, tapi dengan cara yang terbaik. Nah, ini 3 pokok tugas para nabi yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Nah, sini kemudian beliau jelaskan wadzalika sabilu anbiya'illahil mursalin, dan itulah jalan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan, sehingga metodenya, konsepnya, caranya harus ikut cara yang kita ikutin. Ini jalannya Nabi, ya ikutin jalan Nabi. Bagaimana cara Nabi berdakwah? Nggak bisa pakai interpretasi kita sendiri, nggak bisa pakai rekayasa pemikiran kita sendiri. Jalannya jalan Nabi, maka metodenya pun juga ikut metode Nabi. Jadi caranya pun juga ikut cara Nabi. Yang otomatis konsekuensinya pun juga akan kita dapat, akan kita terima seperti konsekuensi yang diterima oleh Nabi. Ini di antara contohnya hadis cerita tentang Ibnu Qama'ah. Ibnu Qama'ah ini orang kafir Quraisy yang ikut ngejar Nabi dalam perang Uhud, sampai ketika Nabi mendaki bukit Uhud dikejar terus sama Ibnu Qama'ah ini. Nah, ketika ada kesempatan diambil batu kemudian dilempar Rasulullah, kena kening beliau, kemudian patah gigi beliau, sujja jabinu wa qusirat rubaiyatuh. Jadi kepalanya bocor, kemudian giginya tanggal. Nah, sambil dia ngomong begini, khudh hadza fa ana Ibnu Qama'ah, ambil ini, rasain ini, bahasa kita ini, rasain nih, aneh anaknya Qama'ah. Qama'ah itu nama babenya, dia digelari Ibnu Qama'ah, anaknya si Qama'ah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan Qama'akallah, diambil dari nama babenya itu, Qama'akallah, artinya semoga Allah menghinakanmu sebagaimana dia menghinakan Rasulullah SAW. Akhirnya ketika kemudian dipukul mundur oleh kaum muslimin, orang-orang Quraisy, pada peristiwa perang Uhud ini, dia naik ke puncak gunung, gunung Uhud. Allah Subhanahu wa taala kemudian taskhir, Allah Subhanahu wa taala kuasakan, ada namanya tisul jabal. Tis artinya kambing, kambing gunung tiba-tiba datang nyeruduk dia, kemana dia pergi dikejar betul, sampai akhirnya diseruduk jatuh dari puncak gunung Uhud, mati dalam keadaan hina. Itu bahasa sekarang karma instan. Saat itu juga kata Nabi SAW, Qama'akallah, Allah yang akan menghinakan kamu. Azallakallah, dalam kamus dikatakan azallakallah, Allah hinakan kamu, Allah kecilkan, Allah kecilkan kamu, artinya Allah, bahasa kita Allah pites Allah pites kamu tuh. Itu instan,
konsekuensi dakwah, sampai gigi copot, sampai kepala bocor, konsekuensi dakwah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun ketika menghibur baginda Nabi, salah satu cara Allah menghibur baginda Nabi, Allah ceritain kisah para nabi terdahulu. Nah, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika, jika engkau dihinakan hai Muhammad, sungguh para nabi sebelum kamu juga dihinakan. Jika engkau diolok-olok, para nabi sebelum kami pun juga, kamu pun juga diolok-olok. Ya. Rasulullah SAW ketika disakiti oleh umatnya, kalau tadi secara fisik, ya, lemparin batu, ya. Kalau ini non fisik, verbal, dengan cacian, dengan makian, maka beliau mengatakan, rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya aktsar min hadza fasabar. Allah sungguh sangat menyayangi Musa, dia disakiti lebih dari ini tapi dia tetap bersabar. Itu cara beliau menghibur dirinya. Belum seberapa nih Nabi Musa, dikata begini, dikata begitu, ya. Itu konspirasi orang-orang Yahudi kepada Rasulullah luar biasa, kepada Sayyidina Musa luar biasa. Nabi-nabinya dibunuh, ya. Kemudian syariatnya nggak mau diikutin, nggak mau dijalanin, seperti yang kita ikuti dalam tafsir, dalam kitab tafsir, bagaimana sepak terjangnya orang-orang Yahudi. Itu konsekuensi dakwah seorang nabi. Maka beliau katakan di sini, zaka sabilu al-anbiya al-mursalin, itulah jalan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan para nabi saja, wa auliya'ihi salihin, juga adalah jalan para kekasih-kekasih Allah. Nah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, saat awal-awal keislaman beliau, kemudian bahasa kitanya nekat baca Quran di depan rumahnya. Datang tetangga-tetangga itu, datang orang-orang lewat, mukulin beliau sampai pingsan. Kita bisa bayangin orang dipukulin sampai pingsan kayak apa? Ya, mungkin pukulannya keras, ya, yang mukulin juga banyak. Kemudian lokasi tempat dipukul itu mungkin sensitif, akhirnya sampai pingsan. Ya, sampai digotong masuk ke dalam rumah, ya, hingga kemudian siuman. Setelah siuman, ya, kan itu dialami beliau sendiri, nggak ada kaitannya langsung dengan Rasulullah. Rasulullah di mana tahu? Beliau dipukulin depan rumahnya karena gara-gara baca Quran. Ya. Nggak ada sahabat yang lain, nggak ada orang lain, apalagi Rasulullah. Nah, tapi ketika beliau siuman, ya, dikatakan ma fa'ala Rasulullah. Gimana keadaan Nabi? Gimana keadaan Nabi? Jadi kata ibu beliau, innahu bi khair, jangan takut, Rasulullah baik-baik aja. Ente doang yang dipukulin kan ente baca Quran. Ya. Rasulullah sih enggak, aman-aman aja. Enggak, saya enggak merasa aman, ya. Saya enggak merasa puas kecuali kalau saya sudah melihat Rasulullah baik-baik aja. Sampai dibopong tuh karena memang beliau baru sadar, digotong dengan dua orang, ya, sampai ke rumah baginda Nabi SAW. Melihat baginda Nabi, bahasa sekarang fine-fine saja, nggak ada masalah. Ya. Setelah itu alhamdulillah, minta pulang udah, lanjutin istirahatnya. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang dia termasuk auliya illahi salihin, kekasih Allah. Dia tahu tuh konsekuensi ngikutin jalan Nabi, ya. Konsekuensi menjadi penerus, ya, dakwah baginda Nabi, auliya illahi salihin. Wal ulama'il amilin, ini juga adalah jalan para ulama, tapi ulama yang mengamalkan ilmunya, ya. Ulama yang sifat utamanya tadi itu al-amilin, ya. Ulama yang mengamalkan ilmunya, ya, karena dalam riwayat, ya, sebagian menisbahkan kepada al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dikatakan an-nasu kulluhum halka illa al-muslimun wal muslimun kulluhum halka illa al-amilun wal amilun kulluhum halka illa al-mukhlisun wal mukhlisun ala khatar. Ya. Dikatakan, ya, orang, semua manusia itu celaka kecuali orang Islam. Yang orang Islam pun bakal celaka kecuali yang mengamalkan ajaran Islam. Yang mengamalkan ajaran Islam pun bakal celaka kecuali yang ikhlas dalam beramalnya. Nah, yang ikhlas ala khatarin azim, sedang berada di depan bahaya yang besar. Karena setan nggak bakal biarin orang yang ikhlas gitu. Ada aja waktu ngerjain ikhlas, setelah ngerjain, ya, bakal setelah sekian tahun ngerjain, diungkit-ungkit sama setan. Bilangin tuh sama si Anu, kalau bukan karena ente nggak bakal jadi tuh bangunan misalkan itu.
Padahal sedekahnya udah sekian tahun yang lalu. Oh iya, datengin tuh orang, lu nggak tahu nih siapa yang akhirnya jadi. Bahkan dalam ungkapan Sayyidina Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, beliau menukil ungkapan salah seorang ulama tabi'in, ya, ada kemungkinan seseorang itu riya walaupun dia sendirian, atau riya kepada orang yang tidak ada di depannya. Kalau riya kan seakan-akan memperlihatkan pekerjaan kepada orang. Ini orangnya kagak ada, tapi dia riya kepada orang yang tidak ada di depannya tadi. Dicontohkan kalau kita ada di depan Ka'bah lagi tawaf, lagi haji, kemudian timbul perasaan kita, di orang kampung gua kagak ada yang bisa begini nih, gua doang yang haji nih, yang lain mah si anu si kaya doang tuh, ogah dia pergi haji misalkan. Itu riya kepada orang yang kagak ada, timbul dalam hatinya tuh perasaan seperti itu ala khatar, ya. Jadi berada di jurang bahaya, ya, istilahnya was-was, jangan-jangan tergoda keikhlasanmu, tercemar keikhlasanmu, akhirnya sia-sia amal ibadahmu. Itu ala khatar, ya. Ini ulama tapi yang al-amilin, yang mengamalkan ilmunya dengan segala konsekuensinya. Kalau ilmu doang tapi nggak diamalin, ya tadi bisa dibeli, ya, bisa dibayar, ya, bisa diarahkan, ya, bisa dipesen fatwanya, ya, pendapatnya, hukumnya. Ini yang bahaya, ya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang bahaya, ya, abid, ya, atau mutanassikun jahil, orang yang ahli ibadah tapi dia kagak ngerti hukum, kagak ngerti ilmu, rajin aja ibadahnya, kagak ada ilmunya, dia nggak tahu kaifiyat salatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Yang kedua, wa absadu minhu, dan yang lebih merusak daripada itu, ya, alimun mutahattik, ya, orang alim tapi sering melakukan maksiat. Karena kalau orang jahil bodoh, orang kagak ngiroin gitu ya, orang kagak pedulin, ya pantas udah kagak ngerti gitu ya. Tapi kalau orang alim tapi mutahattik, al-haqqu artinya sering menerobos hukum agama Allah, itu lebih bahaya karena akan jadi contoh bagi orang lain. Ah, si anu aja begitu, ya, lu ngapa ngurusin gue masih gitu. No, si anu no begitu. Si anunya itu maksudnya orang alim tadi itu. Ini bahaya. Ya, perbuatannya jadi dalil, ya, orang untuk melanggar, orang untuk melakukan maksiat. Itu Sayyidina Ali mengisyaratkan dua orang yang merusak tadi itu. Tapi yang satu lebih merusak daripada yang satu. Orang bodoh, ya, walaupun ahli ibadah itu rusak karena ibadahnya sia-sia. Yang lebih merusak lagi, kalau tadi dampaknya buat dirinya doang, ya, ibadahnya nggak diterima, nggak berdampak kepada orang lain. Tapi kalau alim mutahattik, ya, orang alim tapi sering berbuat dosa, dekat dengan maksiat, nah, itu kerusakannya lebih besar lagi. Nah, bahkan dalam hadis baginda Nabi SAW memberi perumpamaan, ya, bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh serigala yang dimasukin ke kandang kambing. Serigala yang dimasukin ke kandang kambing. Kira-kira kerusakan apa yang dilakukan oleh serigala itu? Digigit ini, di bakot ini, diserang ini, ya itu bisa mati sekian banyak domba yang ada di dalam. Itulah perumpamaan katanya, ya. Orang yang, ya, masuk ke dalam dunia, dalam tanda kutip, artinya menjadi pecinta dunia, kerusakan dan dampaknya buat agamanya, ya, lebih dahsyat dari kerusakan yang diakibatkan oleh seekor serigala yang dimasukin ke kandang kambing. Kata serigala, emang makanan gua ini, ya. Nah udah habis, kagak ada jadi dicari sama serigala, apalagi dimasukin kandang kambing, pesta pora dia. Nah itu seumpama itu kalau seseorang, ya, terlalu gandrung kepada dunia, kerusakannya untuk agamanya itu lebih dahsyat daripada kerusakan serigala. Ini konsekuensi mengikuti jalan para nabi. Ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Di samping ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka juga rasikhina fil ilmi, ya. Artinya sangat mendalami ilmunya, nggak cetek, ya. Nggak hanya di permukaan saja, betul-betul memahami konsep beragamanya, ya. Disebut alim, amil, tapi tidak dalam ilmunya, repot juga, ya. Bisa banyak salah pemahamannya terhadap ayat Quran, ya, yang seharusnya ditempatkan di sini ditempatin di sini.
hadis-hadis Nabi yang seharusnya pemahamannya begini dipahamin begini, karena tadi tidak rasikh, ya. Nah, rasikh artinya nancep ilmunya itu, dalam ilmunya itu, ya. Rasikhina fil ilmi wal yaqin, ya. Dan juga mantap keyakinannya, ya. Sehingga kalau dia sudah meyakini ilmunya, apapun yang dikatakan orang nggak peduli, ya. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala itu kan dipenjara 18 bulan. Bukan dipenjara kayak penjara kita, ya, ya, diberi keleluasaan tidur, ya, makan, tidur, makan, itu doang kerjaan. Kalau ini hari-hari dicambuk, ya, hari-hari dicambuk selama 18 bulan. Dikeluarin itu karena beliau udah kelenger bahasanya. Nah, khalifah takut dia mati di penjara, udah dah, gua pulang aja dah. Ntar kalau mati di penjara, demo kita nih, di demo kita nih, gua pulang. Kalau nggak kelenger nggak bakal dikeluarin dari penjara 18 bulan. Sekedar karena beliau mempertahankan, ya, konsep Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu adalah firman Allah tapi bukan makhluk, ya. Nah, ya kalau mushaf apa semua ini seperti yang kita baca, ya ini makhluk, ya, dibuat oleh manusia. Ada kertasnya, ada tintanya, ada tulisan tangannya, itu makhluk, ya. Tapi kalamullah yang dia melekat pada zat Allah itu bukan makhluk, itu sesuatu yang memang melekat dengan zat Allah. Kalau kalamnya itu juga makhluk, ya, berarti Allah menciptakan dirinya, ya. Maka sebelum Allah berbicara, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat Al-Quran, berarti sifat kalam itu belum ada. Sekedar mempertahankan konsep itu saja. Sedangkan bagi mereka, karena khalifahnya saat itu, ya, terkontaminasi oleh pemikiran Mu'tazilah, ya, akhirnya mereka ikut bahwa Quran itu kalamullah makhluk, ya. Sekedar apakah makhluk atau bukan makhluk, ya. Di penjara hampir 18 bulan, dicambuk hampir tiap hari, sampai orang saking kagak teganya dengan keadaan Imam Ahmad, ya, sampai bajunya compang-camping karena cambukan-cambukan tadi itu, ya. Nah, tinggal bahasa kitanya, ya, celana kolornya doang, sirwal, pakaian dalam nih, celana kolornya, ya. Ketika dicambuk kena talinya putus, melorot. Kalau melorot kemaluannya bakal kelihatan. Tapi ini kekasih Allah, bukan orang sembarangan. Beliau nunduk ke bawah, berhenti tuh celana, kagak melorot, padahal talinya udah putus. Nah, jadi ketika beliau dirayu, udah dah ngapa dah, ikutin aja dah apa kata dia, ya. Kalau ente ikutin kan ente aman, ya. Ente kan tenang, bahkan mungkin difasilitasi. Ente mau apa? Ibarat cek nih udah isi sendiri, dah mau berapa lo? Kalau dikasih segini, ogah segini, cek kosong, silakan isi sendiri. Kata Imam Ahmad, mau lihat di luar, kasih lihat di luar, bahasa sekarang itu tukang tulis, juru tulis di zaman itu, pencatat apa yang terjadi, ya. Kalau saya ngomong sembarangan, ya, akan dicatat oleh sejarah. Bahasa kasarnya, umat akan mengutuk saya sampai hari kiamat, gara-gara hanya nggak tahan disiksa, mengorbankan akidah, ya. Gara-gara nggak tahan disiksa, ngikutin apa kehendak penguasa, enggak, ya. Nah, maka beliau setelah selesai salat selalu mendoakan seseorang yang bernama Ibnul Haitham, sampai muridnya bingung, anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu bertanya, Abah, siapa sih Ibnul Haitham? Kayaknya setiap engkau salat saya dengar engkau selalu mendoakan Ibnul Haitham selepas salat itu. Siapa dia? Kalau engkau doain Imam Syafi'i, ya wajar, itu gurunya. Beliau bertanya siapa sih kedudukan Imam Syafi'i? Sampai dalam setiap doanya Imam Ahmad nggak pernah ninggalin mendoakan Imam Syafi'i. Kata beliau, kepada anaknya supaya tahu nih kedudukan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i kasyamsi lil ardi wa kal afiyati lil badan hal lahuma min badal. Imam Syafi'i itu kayak matahari buat bumi, kayak afiat buat badan. Ada nggak penggantinya? Nggak ada. Apabila ada yang gantiin matahari, mau lampu sebesar apa juga nggak bisa gantiin matahari. Fungsinya nggak sama, ya, manfaatnya nggak sama. Begitu juga dengan afiat, ya.
Orang mau tuh ngeluarin duit ratusan juta supaya sehat, operasi ini operasi itu, walaupun keluarin duit sampai ratusan juta, walaupun jual rumah, jual ini jual itu. Kenapa ya? Nggak ada yang bisa gantiin afiat. Apa artinya duit banyak kalau sakit-sakitan? Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, jalan nggak boleh, ketemu ini nggak boleh. Tapi ketika dia ditanya, siapa itu Ibnul Haitham yang kau doakan setiap selesai sholat? Itu orang yang mendapat rekor di Baghdad, orang yang paling banyak dicambuk karena kejahatan ini. Ini perampok ulung, dicambuk itu lebih dari 1000 kali, ya, lebih dari 1000 kali. Ketika dia melihat Imam Ahmad udah mulai kepayahan, dicambukin, ya, Ibnul Haitham ngomong, masih di penjara, Tuan, saya tahu Tuan ini tokoh agama, dan apa yang Tuan alami ini untuk mempertahankan konsep atau prinsip agama yang Tuan yakini. Saya tukang jahat lah, bukan keluar masuk penjara, ribuan kali saya dicambuk, tapi saya santai-santai aja, padahal saya lakukan itu untuk kemaksiatan. Apa Tuan tidak kuat, padahal itu untuk mempertahankan kebenaran? Baru berapa bulan itu di penjara, ane udah mondar-mandir. Baru berapa kali dicambuk, ane udah ribuan kali dicambuk. Nah, makanya Imam Ahmad jadi kuat lagi tuh. Oh iya, nasihat nggak harus dari orang alim, dari Bromo Corah, dari narapidana. Maka karena mengingat itu didoain terus tuh Ibnul Haitham. Ya, orang Ibnul Haitham apa orang alim, apa ahli hadis, apa gurunya Imam Ahmad? Bukan, narapidana. Ya, tapi ternyata Allah membuat dia bicara kepada Imam Ahmad, ya, sehingga itu jadi sebab beliau menjadi kuat, ya, atas apa yang dialami. Nah, itu konsekuensi mempertahankan ilmu dan keyakinan ar-rasikhin, karena memang dalam ilmunya itu, ya. Nggak cetek, kalau dicetek dicebok 2-3 hari udah habis ilmunya. Ini rasikh. Nah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan tentang konsep dakwah, beliau beralih kepada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadinir Rasulil Amin. Ya. Salawat Allah dan salam beliau semoga senantiasa tercurah kepada sayyidina wa maulana Muhammad. Ya. Nah, jadi gelaran sayyidina ini itu keluar langsung dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid seluruh keturunan Adam. Jangankan keturunan Adam, dan yang ada di bawahnya para nabi sampai sebelum Rasulullah, semua akan berada di bawah panjiku nanti di hari kiamat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan yang ke bawahnya itu akan ada di bawah panjiku nanti di hari kiamat itu. Ini sayyid, ya. Rasulullah SAW juga sebut anaknya dengan sayyid, Sayyidina Hasan, ya. Kata Nabi, inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah seorang sayyid. Ya. Yuslihullahu ta'ala bihi baina ta'ifataini minal muslimin. Dia suatu saat nanti akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Di zaman beliau, ketika beliau dilantik jadi khalifah sesudah Sayyidina Ali, ya, kemudian terjadi bahasa kitanya pemberontakan, ya, atau protes dari kelompok pengikut Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu jadi gubernur di Syria, ya, ditunjuk oleh Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Utsman masih hidup. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, ya, dia menuntut, ya, agar dikejar itu pembunuh Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Ali, entar dulu, ya, kita konsolidasi ke dalam dulu, kita perkuat ke dalam dulu, kita rapetin barisan dulu. Nanti kalau khalifahnya sudah ada, ya, perangkat negaranya sudah jalan, baru kita kejar tuh pembunuhnya. Karena saat ini masih labil, ya. Dan yang bunuh bukan seorang, digerebek rumah Sayyidina Utsman. Ada yang mukul, ada yang nendang, ada yang nusuk, ada yang ini. Terus siapa yang kita bakal kejar? Masing-masing ini punya qabilah yang gede. Kalau kita kejar, qabilahnya bakal ngelawan, ya.
Nah, ini kalau kita karena kita belum kuat, ntar dulu dah, stabilin dulu negara ini. Dan Sayyidina Muawiyah enggak. Kita kejar dulu pembunuh Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Muawiyah jadi khalifah, enggak juga dia ngejar pembunuh Sayyidina Utsman. Padahal itu jadi alasan beliau untuk tidak mau membaiat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Ali jadi khalifah tidak kurang 4 tahun sekian bulan, kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Sayyidina Al-Hasan. Nah, pemberontakan atau bahasa kasarnya rongrongan dari pengikut-pengikut Sayyidina Muawiyah enggak berhenti juga walaupun Sayyidina Ali sudah meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Hasan putra beliau dilantik dibaiat jadi khalifah. 6 bulan sesudah itu beliau bahasa kita ini tanazul, turun dari jabatannya, menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Oke dah, daripada perang, daripada tumpah darah kaum muslimin, daripada ini aneh serahin dan khalifah, silahkan itu jadi khalifah dah, tapi dengan syarat setelah kamu jadi khalifah, khilafah ini harus dikembalikan lagi kepada umat. Jangan kau warisin kepada anak-anakmu, ini bukan urusan keluarga, ini urusan umat. Serahin kepada umat, siapa yang mereka pilih itulah yang dibaiat. Sayyidina Muawiyah dia terima. Tapi setelah Sayyidina Muawiyah jadi khalifah, beliau lantik anaknya sebagai putra mahkota, Yazid bin Muawiyah. Inilah cikal bakal permulaan sistem monarki, sistem kerajaan menggantikan sistem khilafah. Sistem khilafah itu berdasarkan baiat kaum muslimin, sedangkan sistem kerajaan itu berdasarkan sistem putra mahkota. Khalifahnya belum meninggal, udah dilantik dulu sebagai calon penggantinya. Jadi dia meninggal otomatis jadi penerusnya. Nah, ini kata-kata Sayyid pernah Nabi katakan kepada putra beliau Sayyid. Nah, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini masuk Islam hanya 4 tahun. Dari sejak masuk Islam sampai beliau meninggal dunia cuma 4 tahun doang. Tapi ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah mengatakan laqad ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'din. Sungguh aras Allah bergetar dengan kematiannya Sa'ad. Bukan apa itu? Ungkapannya, bukan malaikat saja. Aras Allah bergetar dengan kematian Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Nabi menjelaskan tentang hinanya dunia, beliau ambil contoh Sayyidina Sa'ad. Ini Sa'ad ini sekarang sedang ada di surga. Lamandilu Sa'din fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sapu tangannya Sa'ad di dalam surga itu lebih berharga daripada dunia dengan isi-isinya. Jangan bayangin pakaiannya, sapu tangannya. Lamandilu Sa'din. Nah, kayak apa itu kedudukan Sayyidina Sa'ad? Perannya, andilnya, pengorbanan sampai Nabi puji sedemikian rupa. Padahal keislaman ini cuma 4 tahun doang, tapi jejak yang ditinggalkan itu besar luar biasa. Nah, ketika suatu saat beliau datang, Rasulullah bersama dengan para sahabat. Sehingga saat datang dari kejauhan, ketika mendekat Nabi katakan kumu ila sayyidikum. Ayo bangun sambut tuan kalian ini. Sayyid. Ini bukan ahlul bait. Bukan keluarga Nabi, orang Madinah ini. Tapi ketika dia datang, Nabi katakan kumu ila sayyidikum. Ayo bangun sambut pemimpin kalian ini. Ini tuntutan berdiri menyambut kedatangan orang yang kita hormati. Kumu, Nabi yang suruh bangun. Nah, padahal dia bakal datang dan ada Nabi di situ. Kadang kasarnya ya kita duduk santai aja depan Nabi gitu. Duduk santai aja depan Nabi. Siapapun yang datang enggak. Nabi justru yang ngarahin kumu ila sayyidikum, itu bahasanya sayyid. Nah, berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian gitu. Karena dia memang pemimpin kaumnya. Ketika dia masuk Islam, seluruh kaumnya ikut masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, seluruh kaumnya ikut masuk Islam. Cuma dia wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi katakan itu aras Allah bergetar dengan kematian Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kata-kata sayyid. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada baginda Nabi SAW, kita menyebut Rasulullah dengan gelaran sayyid, sayyidi atau sayyiduna Muhammad. Wa maulana, begitu juga dengan maulana, pemimpin kami, tokoh kami, itu maula.
Jadi dalam hadis Nabi SAW katakan, ya, ana aula bil muslimina min anfusihim. Saya lebih utama bagi setiap orang muslim daripada diri mereka sendiri. Kasarnya, ya, kalau ada seseorang bersama dengan Nabi dalam ancaman, maka dia diwajibkan mendahulukan untuk menyelamatkan Nabi daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Nah, bukan Rasulullah saja, para Nabi begitu. Misalkan ada orang naik perahu, ada 10 orang naik perahu. Ya. Salah satunya Nabi, yang lain bukan Nabi. Ternyata overload nih, penumpangnya kebanyakan, harus ada yang nyemplung. Yang lain boleh nyemplung, tapi Nabi jangan nyemplung. Kenapa? Kedudukannya beda dengan manusia biasa. Ini harus diselamatkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat Maulana, penolong kami. Bukan di dunia doang Nabi nolongin kita. Nah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Juga wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali akan mengazab mereka, sedangkan Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka selagi mereka masih istighfar. Tapi ulama ajib menjelaskan perbedaan liyu'adzibahum dengan mu'adzibahum. Liyu'adzibahum ta'lil, artinya tidak ada alasan Allah menurunkan azab kalau nabinya masih ada. Tidak ada alasan. Mau mereka maksiat, mau mereka kufur, mau mereka nyembah berhala, kalau ada nabi, nggak ada alasan Allah mengazab mereka. Tapi mu'adzibahum, walaupun mereka istighfar, boleh-boleh saja Allah mengazab mereka, walaupun mereka istighfar. Kan banyak orang yang istighfar di satu negeri, di satu kampung, tapi azab Allah datang juga. Nah, yang soleh, yang kagak soleh kena juga. Kenapa? Karena istighfar ini itu tidak dijadikan atau tidak diatofkan dengan lamut ta'lil tadi itu. Liyu'adzibahum artinya lam li ta'lil, alasan. Tidak ada alasan Allah mengazab kalian kalau Nabi ada di tengah-tengah kalian. Tapi Allah juga tidak akan mengazab kalian selagi kalian istighfar. Tapi tetap ada alasan Allah untuk mengazab walaupun kalian beristighfar. Jadi misalkan tadi dia istighfar, tapi ternyata Allah turunin azab juga. Kenapa? Karena ada kemaksiatan yang tidak diingkari. Ente asik istighfar, no tetangga lagi mabok misalkan gitu ya. No orang lagi berzina. Nah, jadi ketika Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan satu kaum. Karena umat terdahulu itu di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan itu sayap Jibril itu, ya. Jadi Jibril kata Nabi punya 600 sayap. Inni ra'aitu Jibril ala suratihi lahu sittumi'ati janah. Aku pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya ya suddul ufuk, menutupi alam jagat raya. Satu sayapnya. Padahal punya 600 sayap. Jadi kalau Allah ingin mengazab satu kaum zaman dahulu, itu diutus Jibril. Ya, teriak aja sekali, sayhatan, tuh ya kata sayhatan, artinya teriak mati sekampung aja. Mati satu negara dengan teriakan malaikat tadi, belum dengan sayapnya. Nah, ketika Jibril akan menghancurkan satu kampung, ternyata ada orang soleh di situ. Ya, apa yang nggak salah datang saya ini? Ya. Akhirnya ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, inna fihim rajulun saleh." Di tengah-tengah kampung itu ada orang saleh. Apa kata Allah? "Ibda bihi fa inna qalbahu la yataharrak fiyya syai'." Mulailah adab dari dia, yang lain tangguh dulu. Dia dulu tuh yang diadab. Karena hatinya tidak pernah tergores melihat kemaksiatan kepadaku. Nyantai baik kalau melihat orang maksiat, dia mah asik ibadah sendirian gitu. Mulai dia aja tuh. Hancurin duluan. Nah, itu ya, bahagian dari makna maula, artinya penolong kita. Rasul menolong kita saat di dunia, ya, menolong umat saat di dunia, dengan sebab beliau Allah tidak ada alasan untuk mengazab. Ya. Ketika beliau sudah nggak ada, walaupun istighfar itu juga menjadi penghalang azab, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap ada alasan untuk menurunkan azab. Ya. Jadi nggak bisa kita
protes kasarnya itu, goda ini, goda itu. Kadang lagi zikir datang musibah, lagi wirid datang musibah, padahal lagi zikir, lagi ingat Allah. Nah, karena tadi tetap ada alasan Allah Subhanahu Wa Taala untuk untuk menurunkan musibahnya, bukan mengazab, menurunkan musibahnya hatta kepada orang-orang yang sedang istighfar. Nah, qala Muhammadinir Rasulil Amin. Muhammad yaitu Rasul yang terpercaya. Amin ini nama atau gelar yang melekat pada diri baginda Nabi. Bahkan di zaman sebelum beliau berdakwah, itu beliau nggak dipanggil namanya sebagai bentuk penghormatan, tapi dipanggil lakabnya. Ketika orang Quraisy mengumpul untuk meletakkan Hajar Aswad di posisi semulanya, karena ini Ka'bah baru direnovasi. Saat itu ada perempuan pengen mengharumkan Ka'bah dengan bukhur, dengan bahasa kita kemenyan, wangi-wangian. Ternyata baraknya ngelentab, kena angin ngelentab, kena kiswah, kemudian kebakar bangunan Ka'bah tadi itu. Kiswahnya kebakar, bangunannya gosong. Akhirnya mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah, tapi nggak ada yang berani ngeruntuhin. Bahasa kita kualat kita nih. Akhirnya ada seseorang, dia ambil mikwal, kampak, kemudian dihancurkan. Orang nontonin apa yang bakal terjadi sama orang ini, keramat ini, katanya ngamuk nih. Ternyata nggak ada yang terjadi sama dia, baik-baik aja gitu. Akhirnya yang lain pun ngikut-ngikutan ngancurin Ka'bah. Setelah itu dibangun dengan syarat duit yang dikumpulin harus dari pekerjaan yang halal, dari pelacuran nggak boleh, dari ini dari itu nggak boleh. Itu walaupun di zaman jahiliyah itu. Ini rumah Tuhan ini kasarnya, jangan nyampurin harta yang nggak benar gitu. Nah, setelah bangunan Ka'bah selesai, nah siapa yang bakal mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya? Nah, udah diturunin ini Hajar Aswad, balikinnya siapa ya? Masing-masing kabilah, saya yang berhak, saya yang berhak. Akhirnya mereka putuskan, oke, siapa yang datang pertama kali masuk ke pintu Masjidil Haram, dialah yang akan meletakkan. Ternyata yang muncul Rasulullah SAW. Langsung mereka teriak, radina bil amin, kami setuju, kami ridho dengan apa yang diputuskan oleh si Amin ini. Si Amin maksudnya Rasulullah SAW. Nabi bijak, nggak ujuk-ujuk dia aja yang langsung ambil sorban, taruh itu. Ente pegang ujung sini, ente pegang ujung sini, kebagian setiap kabilah. Nah, setelah mendekat ke Ka'bah, baru Nabi yang pungut dengan tangan mulia beliau, kemudian diletakkan di tempatnya. Puas semuanya, nggak jadi ribut, nggak jadi berantem. Nah, itu kecerdasan Rasulullah SAW, sehingga digelari dengan Al-Amin. Dua amin, ada amin di dunia Rasulullah dan ada amin di langit Jibril alaihissalam. Aminullah fil ard dengan aminullah fis sama, itu gelaran. Qala wallahu a'lam wal habibil makin. Nah.